Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Dan kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pemelihara seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau pada saat ini, waktu ini, kesempatan ini, kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan lawat kami, bimbing kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini, dan kami terbuka untuk dibaharui oleh firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus bimbing kami dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-60, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini diambil atau dikutip dari ayat yang pertama, bangkit dan jadilah terang. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan ini merupakan sebuah nubuatan dari kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Nah saudara, peristiwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan ini dianggap sebagai sebuah keselamatan atau kelepasan bangsa itu dari pembuangan. Bangsa Israel, mereka mengalami pembuangan di tanah Babel dikarenakan keberdosaan mereka, dikarenakan pemberontakan mereka kepada Tuhan. Tetapi oleh karena besarnya kemurahan Tuhan, besarnya kasih karunia Tuhan, besarnya anugerah Tuhan kepada mereka, maka Tuhan berkenan untuk melepaskan dan menyelamatkan mereka dari perbudakan dan membawa mereka kembali ke tanah air mereka serta memulihkan kehidupan mereka kembali. Di dalam bagian ini kita melihat janji Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa lain pada akhirnya dapat percaya dan mengenal Tuhan Yahweh yang menjadi Allah mereka. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, peristiwa pembebasan dan penyelamatan Tuhan atas bangsa Israel ini, ya, dari pembuangan,
Ini merupakan sebuah gambaran rohani tentang pembebasan dan juga penyelamatan Kristus atas setiap orang berdosa yang beriman dan percaya kepada Kristus. Setiap kita adalah orang berdosa yang tidak bisa melepaskan diri atau menyelamatkan diri kita dari kuasa dosa, dari kutuk dosa, dari perbudakan dosa, dan juga dari cengkraman kuasa setan-setan. Saudara, kabar baiknya adalah oleh karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan berkenan untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia diutus Bapa untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dosa dan kemudian membawa kita kepada terangnya, sehingga pada akhirnya dan selama-lamanya hidup kita ada di dalam terang Kristus. Dan saudara, sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam terang Kristus, maka kita dapat menjadi terang bagi setiap orang yang masih hidup dalam kegelapan, sehingga mereka juga atau orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan itu, mereka dapat melihat terang Kristus dalam hidup kita, melalui hidup kita, dan pada akhirnya mereka pun juga datang kepada Kristus yang adalah keselamatan mereka tersebut. Saudara, sebagai orang-orang yang telah hidup dan tinggal dalam terang Kristus, saudara dan saya, kita dipanggil untuk bangkit dan menjadi terang bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca ini, yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita bisa melihat beberapa hal, beberapa poin ketika berbicara tentang tema kita, bangkit dan jadilah terang. Apa saja poin yang kita bisa ambil berdasarkan firman Tuhan ini ketika berbicara tentang bangkitlah dan jadilah terang? Yang pertama, ini berbicara tentang panggilan untuk bangkit dan menjadi terang. Di dalam ayatnya yang pertama bagian A, di situ dikatakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Saudara, bangkit dan menjadi terang. Ini bicara tentang panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya, bagi saudara dan saya. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Ini juga berbicara tentang gaya hidup dari setiap orang percaya. Gaya hidup dari saudara dan saya yang telah mengalami kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Menjadi panggilan, menjadi sebuah gaya hidup. Artinya, setiap orang yang percaya dan beriman kepada Kristus, saudara dan saya dipanggil untuk hidup dalam terang Kristus. Dipanggil untuk menunjukkan gaya hidup sebagai anak-anak terang. Dan tentu saja, panggilan serta gaya hidup sebagai anak-anak terang ini haruslah bersinar sedemikian kuat terangnya. Namanya terang, tentu harus memancarkan sinar. Dan terang ini bukan sembarang terang, saudara, tetapi juga terang yang harus dipancarkan sedemikian kuat terangnya. Dengan kata lain, terang kita itu bukan setengah-setengah, bukan biasa-biasa saja, tetapi sangat kuat, sangat powerful. Ya, begitu kuatnya terang yang dipancarkan sehingga tidak ada lagi kegelapan yang tersisa. Nah, saudara, Rasul Paulus menggambarkan terang orang percaya itu seperti bintang-bintang di langit. Ya, kita bisa baca itu dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-15. Rasul Paulus menulis, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, Paulus menyebut atau menggambarkan terang orang percaya itu seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, terang orang Kristen itu berarti bukan seperti terang lampu neon.
Terang orang Kristen itu bukan seperti terang lampu jalan, bukan seperti terang pohon Natal, bukan seperti terang lampu diskotik, tetapi terang matahari. Ya, bintang itu kan merupakan matahari. Ya. Paulus menyebut orang Kristen haruslah bersinar seperti bintang, namanya bintang. Tentu saja sinarnya, tentu saja terangnya itu menjangkau bukan hanya sedemikian kuat, ya, tetapi juga jauh dan luas. Itu berarti, saudara, kehidupan orang Kristen, pengaruh daripada iman Kristen, itu haruslah begitu kuat, harus begitu jauh, dan juga luas sama seperti bintang. Panggilan dan gaya hidup kita sebagai anak-anak terang harus begitu kuat terpancar, sehingga tidak bisa terbantahkan. Ya, begitu luas jangkauannya. Ya, itu berarti kalau bicara luas jangkauannya, bukan hanya di dalam diri pribadi kita saja, tetapi juga menjangkau ke dalam kehidupan keluarga kita, menjangkau ke dalam kehidupan rumah tangga kita, menjangkau sampai kepada gereja kita, menjangkau dalam kehidupan bertetangga, menjangkau dalam kehidupan kita bermasyarakat, menjangkau dalam lingkungan pekerjaan, sekolah, kampus, dan sebagainya. Ya, begitu luas jangkauannya. Sehingga dimanapun kita berada, kehidupan Kristen kita, pengaruh iman Kristen kita itu betul-betul terpancar dan sampai luas jangkauannya. Sama seperti bintang yang begitu kuat dan juga luas jangkauannya, maka seperti itulah seharusnya panggilan kita, gaya hidup kita orang percaya ini sebagai anak-anak terang. Sehingga ayat yang ketiga dari Yesaya pasal 60 ini berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu, dan mereka akan memberitakan perbuatan masyhur Tuhan dan memberi hidup mereka sebagai persembahan bagi Tuhan. Ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bicara tentang panggilan dan gaya hidup sebagai anak-anak terang itu, ini diwujudkan dalam dua hal penting. Apa saja wujud dari panggilan dan gaya hidup sebagai anak-anak terang itu? Pertama, itulah tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Ya, panggilan dan gaya hidup sebagai anak-anak terang itu diwujudkan dalam bentuk tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Saudara dan saya tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Ya, tidak mungkin kita bisa memancarkan terang Kristus kalau belum kita dilawat oleh terang Kristus. Nah, panggilan dan gaya hidup sebagai anak-anak terang itu diwujud nyatakan, diejawantahkan dengan apa? Itulah tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Saya ingin membacakan Roma 6 ayat 12 sampai dengan 14. Begini firman Tuhan, saudara. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, inilah panggilan dan gaya hidup sebagai anak-anak terang. Tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena dia tidak lagi hidup dalam kegelapan. Dia sekarang hidup di dalam terang. Dia sudah dipindahkan dari hidup dalam kegelapan dosa, dipindahkan oleh kemurahan Allah, oleh kasih Kristus, masuk ke dalam terang Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya sekarang ada di dalam terang.
Ya. Dan kalau dia sudah hidup di dalam terang, maka tidak lagi dia hidup dalam kegelapan dosa. Ya. Inilah saudara panggilan dan gaya hidup kita sebagai anak-anak terang. Saudara dan saya tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Ya, saudara dan saya membenci dosa. Saudara dan saya melawan dosa, fight, ya, melawan dosa. Saudara dan saya memerangi dosa. Saudara dan saya mematikan dosa, tidak memberi kesempatan untuk dosa itu berkembang biak, menguasai kehidupan kita, tetapi kita matikan. Ya. Itu sebabnya kalau kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus menggelisahkan kita untuk segera kita bereskan. Dosa itu jangan dibiarkan semakin membesar yang pada akhirnya merusak kehidupan kita, merusak persekutuan kita dengan Tuhan, merusak persekutuan kita dengan sesama, bahkan menghancurkan dan merusak kehidupan kita sendiri. Roh Kudus menggelisahkan kita. Jangan lama-lama, segera matikan dosa. Ya. Saudara dan saya akan melawan godaan setan. Saudara tidak akan terpengaruh dengan godaan iblis. Saudara dan saya tidak lagi terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan atau okultisme. Ya, saudara tidak akan lagi pergi ke dukun. Saudara tidak akan lagi mempercayai praktek-praktek yang sifatnya okultisme. Tidak, saudara. Saudara dan saya berjuang untuk melawan dan mematikan segala sesuatu yang duniawi. Itulah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kolose pasal 3 ayatnya yang kelima. Saudara dan saya akan hidup dalam kebenaran Allah. Saudara dan saya akan menghasilkan buah Roh Kudus. Itulah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, saudara dan saya akan mencintai firman Tuhan dan hidup selaras dengan firman Tuhan. Saudara dan saya akan mencintai kekudusan dan hidup dalam kekudusan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara dan saya akan hidup mengasihi, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memuliakan Allah. Ya. Jadi inilah wujud nyata dari panggilan dan gaya hidup sebagai anak-anak terang. Saudara tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa, tetapi saudara dan saya sekarang hidup sebagai anak-anak terang. Dan panggilan serta gaya hidup sebagai anak-anak terang ini nampak dengan jelas sama seperti cahaya, sama seperti terang, ya, nampak dengan jelas dalam kehidupan praktis kita setiap hari. Yang kedua, saudara, kita juga bisa belajar seperti apa panggilan dan gaya hidup sebagai anak-anak terang itu diwujudkan. Itulah saudara dan saya menjadi saksi-saksi Kristus. Panggilan kita, gaya hidup kita sebagai anak-anak terang ini diwujud nyatakan, ya, diejawantakan, itulah dengan menjadi saksi-saksi Kristus. Hidup saudara dan saya menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh kegelapan ini. Ya. Saudara, sebagai saksi-saksi Kristus yang memancarkan terang Kristus, ini diwujudkan dengan cara apa? Saudara dan saya akan mengajak orang. Saudara dan saya akan bawa orang. Saudara dan saya akan bimbing orang. Saudara dan saya akan menuntun orang untuk melihat dan datang kepada terang Kristus. Saudara dan saya akan menyampaikan terang bagi dunia ini. Itulah berita bahwa Kristus Yesus adalah terang dunia ini. Saudara, sebagai saksi-saksi Kristus, kita memancarkan terang Kristus kepada dunia ini melalui kata-kata kita, ya, melalui juga perbuatan kita yang kudus dan selaras dengan firman Tuhan. Inilah wujud nyata
dari panggilan dan gaya hidup sebagai anak-anak terang. Saudara dan saya memancarkan terang Kristus itu yang dilihat, yang diamati oleh dunia yang masih hidup di dalam kegelapan. Saudara dan saya akan memberitakan Kristus kepada mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Saudara dan saya akan mengajak orang, membimbing orang, ya, menuntun orang, ya, untuk apa? Untuk datang kepada Kristus, untuk melihat Kristus, dan pada akhirnya mereka juga diterangi oleh terang Yesus Kristus. Saudara, jangan sampai kehadiran kita, ya, justru tidak membawa orang kepada Kristus, malah membuat orang jauh dari Kristus, entah oleh kata-kata kita ataupun oleh perbuatan kita. Tidak, saudara. Kita semua dipanggil. Kita semua diminta Tuhan untuk menunjukkan gaya hidup sebagai anak-anak terang. Dengan cara apa? Itulah mengajak orang, bawa orang, bimbing orang, tuntun orang untuk bisa melihat dan datang kepada terang Kristus. Sampaikan kepada mereka bahwa Kristus Yesus adalah terang dunia yang bisa membebaskan mereka dari kegelapan dosa. Nah, saudara, inilah wujud dari panggilan dan gaya hidup sebagai anak-anak terang. Ya, tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa, melainkan hidup dalam kebenaran Kristus. Dan yang kedua, saudara dan saya menjadi saksi-saksi Kristus. Oleh sebab itu, mari kita menjalani dan mewujudkan panggilan dan gaya hidup kita ini sebagai anak-anak terang di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga, ya, setiap orang yang hidupnya masih dalam kegelapan, mereka bisa melihat terang Kristus dalam kehidupan kita. Mari, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita jalani, kita wujudkan panggilan dan gaya hidup sebagai anak-anak terang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Kristus. Inilah hal pertama yang kita bisa lihat dari bagian firman Tuhan ini, saudara, ketika berbicara tentang bangkitlah dan menjadi teranglah. Yang kedua, berbicara tentang dasar untuk kita bisa bangkit dan menjadi terang. Tadi yang pertama kita sudah melihat bersama-sama panggilan untuk menjadi terang yang diwujudkan dengan tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa, melainkan hidup dalam kebenaran Kristus. Dan yang kedua, menjadi saksi-saksi Kristus. Maka poin yang kedua ini berbicara apa dasarnya sehingga kita bisa bangkit dan menjadi terang. Apa dasar dari panggilan dan gaya hidup kita sebagai anak-anak terang? Saudara, di dalam ayat 1b sampai dengan ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara, bagian ini bicara tentang keselamatan yang berasal dari Tuhan. Bangsa Israel, mereka telah mengalami keselamatan. Apa itu? Pembebasan dari pembuangan yang semuanya bersumber dari Tuhan, yang adalah juru selamat mereka. Tuhan berkenan untuk menyatakan belas kasihannya, berkenan untuk menyatakan anugerahnya kepada bangsa Israel, sehingga mereka diterangi Tuhan dan dibebaskan Tuhan, dilepaskan Tuhan dari gelapnya pembuangan. Ya. Terang Tuhan datang kepada mereka dan menerangi mereka di dalam gelap dan kelamnya pembuangan. Kemuliaan Tuhan memancar dengan terang benderang kepada mereka, saudara ya, di tengah-tengah kehinaan dan kerendahan mereka dalam pembuangan. Mereka melihat dan mengalami terang dan kemuliaan Tuhan yang kilang gemilang luar biasa. Bangsa Israel, mereka mengalami terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman yang menutupi bumi dan bangsa-bangsa. Ayatnya yang kedua. Saudara, hal ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah gambaran dari keselamatan yang datang dari Kristus atas semua orang yang berada dalam perbudakan dan kutuk dosa. Ya, Kristus Yesus
adalah terang dunia. Semua orang tanpa terkecuali dari segala suku, bangsa, dan bahasa yang berada di bumi ini, saudara, hidup dalam kegelapan dan kekelaman. Ya, semua orang tanpa terkecuali. Alkitab bilang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kehidupan di dalam dosa itu digambarkan dengan kata kegelapan dan kekelaman. Setiap kita juga dulunya sebelum percaya Kristus hidup dalam kegelapan dan kekelaman ini, sudah. Nah, kata kegelapan ini mengandung arti tempat-tempat tersembunyi. Secret place, ya. Dalam bahasa Ibrani kata kegelapan dipakai kata koshek. Tempat-tempat yang tersembunyi. Maksudnya apa? Maknanya apa? Maknanya adalah semua orang, termasuk saudara dan saya, tersembunyi dari kelimpahan hidup dalam Tuhan akibat dosa-dosa kita. Ya. Saudara dan saya tersembunyi dari persekutuan yang indah, dari kebahagiaan, kenikmatan, kelimpahan hidup dalam Tuhan akibat dosa-dosa kita. Kita tersembunyi dari indahnya, dari nikmatnya, dari kelimpahan hidup dalam Tuhan. Kenapa? Karena dosa-dosa kita, kegelapan. Kemudian saudara, kata kekelaman, atau bisa juga diterjemahkan dengan kegelapan dari kata Ibrani arapel, ini mengandung pengertian kegelapan yang begitu tebal. Ya, bukan hanya sekedar gelap, tapi kegelapan itu, saudara, begitu tebal. Sangat-sangat gelap. Artinya kegelapan yang sedemikian pekatnya. Ya. Terjemahan lain menulis kegelapan kotor. Begitu kotornya, sampai kotornya itu begitu gelap. Terjemahan lain menulis kegelapan yang begitu dalam. Ini semua jelas menggambarkan keadaan manusia yang berdosa. Tidak main-main, sudah. Kehidupan manusia dalam dosa itu serius. Kehidupan manusia dalam dosa bukan main-main, digambarkan dengan kata kegelapan, digambarkan dengan kata kekelaman. Ini menggambarkan keadaan manusia yang dosanya sudah begitu sangat berkarat. Dosanya sudah sedemikian pekat. Hidupnya sudah sedemikian kotor, sedemikian jahat, sedemikian penuh kebusukan, sedemikian penuh kesombongan, sedemikian penuh kemunafikan, sedemikian penuh kenajisan, sedemikian penuh kecemaran, sedemikian penuh amarah, sedemikian penuh kebencian, sedemikian penuh kepahitan, sedemikian penuh pikiran-pikiran jahat, sedemikian penuh pembunuhan, sedemikian penuh persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, dan sebagainya. Saudara, begitu dahsyatnya kekelaman dosa kita. Kegelapan dan kekelaman ini menjadi simbol dari kehidupan kita yang begitu hebatnya dikuasai oleh dosa. Begitu hebatnya dikuasai oleh kuasa iblis, oleh setan-setan dan roh-roh jahat. Begitu kelamnya karena kita semua berada di bawah kutuk dosa. Itulah maut, kebinasaan kekal, dan celakanya. Kita semua tidak seorang pun yang berdaya untuk melepaskan diri kita dari itu semua dengan usaha, dengan kekuatan kita sendiri. Luar biasa pekatnya dosa kita itu. Luar biasa kegelapan dosa yang kita alami itu, sudah. Dan kita semua tidak bisa untuk melepaskan diri, untuk keluar dari kekelaman, kegelapan, pekatnya, karatnya dosa itu dengan apapun usaha dan kekuatan kita, termasuk agama sekalipun. Tetapi kabar baiknya, karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, pekatnya dosa kita itu dikalahkan dengan besarnya kasih Allah kepada kita. Ya. Pekatnya kegelapan dosa itu justru hilang sirna oleh karena kasih Allah yang besar kepada kita. Sehingga Dia berkenan untuk mengutus Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal itu untuk menerangi hidup kita yang dikuasai oleh kegelapan dan kekelaman dosa yang begitu pekat, yang begitu kotor. Sehingga kita dibebaskan dari itu semua dan kita tidak lagi hidup dalam kekelaman dan kegelapan dosa, tetapi sekarang hidup dalam terang Kristus. Terang Kristus itu, saudara, menghancurkan kekelaman, kepekatan dosa kita itu. Terang Kristus itu tidak bisa dihambat, tidak bisa dihalangi, saudara. Ya, oleh gelapnya, oleh pekatnya dosa-dosa kita. Ini semua bukan karena jasa-jasa kita. Ini semua bukan karena usaha dan kekuatan kita. Ini semua karena besarnya kasih Allah bagi saudara dan saya. Inilah dasar untuk kita bisa bangkit dan menjadi terang. Apa itu? Karena kita telah diterangi oleh Kristus, sang terang dunia itu. Kita telah mengalami terang Kristus secara pribadi dalam kehidupan kita yang telah membebaskan kita dari pekatnya kegelapan, ya, dari pekatnya kekelaman dosa, dan kita dibawa masuk dalam terang Kristus selama-lamanya. Saudara, hanya Yesus Kristus sajalah yang bisa menerangi gelap pekatnya kegelapan dan kekelaman hidup kita yang dikuasai oleh dosa. Tidak ada terang yang bisa menghancurkan gelap pekatnya kegelapan dan kekelaman kehidupan kita dalam dosa selain hanya terang Yesus Kristus. Hanya terang Yesus Kristuslah yang bisa membawa saudara keluar dari pekat dan kelamnya, gelapnya dosa kehidupan saudara. Hanya Yesus. Dan tanpa kita mengalami kehidupan yang telah diterangi oleh Kristus, maka mustahillah kita bisa bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena terang Kristus itu sudah melepaskan saudara dan saya dari pekatnya kegelapan dan kekelaman akibat dosa, maka sehingga dengan demikian saudara sekarang ada di dalam terang Kristus, dan terang Kristus itu pada akhirnya memancar dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu saudara, mari percayalah kepada Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus Kristus sajalah yang bisa melepaskan kita dari pekatnya kegelapan dan kekelaman dosa kita. Seberapa gelap dan kelamnya hidup saudara dalam dosa, hanya Yesus. Hanya Yesus Kristus sajalah yang sanggup dan berkuasa untuk menolong dan membebaskan saudara dari gelap dan kelamnya hidup saudara dalam dosa. Karena Yesus Kristus adalah terang dunia. Mari, percayalah. Datanglah hanya kepada Yesus Kristus, terang dunia itu. Sehingga saudara dan saya, kita semua bisa dibebaskan dari kegelapan dan kekelaman dosa dan hidup dalam terang Kristus. Sehingga dengan demikian, saudara dan saya bisa dimungkinkan untuk bangkit dan menjadi terang kepada sesama kita yang masih hidup dalam kegelapan dan kekelaman dosa. Sehingga mereka pun pada akhirnya bisa melihat terang Kristus, datang kepada terang Kristus, dan mengalami terang Kristus dalam kehidupan mereka. Puji nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan firman Tuhan pada hari ini. Bangkitlah dan menjadilah terang. Ada 2 poin yang kita sudah lihat. Panggilan untuk bangkit dan menjadi terang. Dan yang kedua, dasar, landasan kita bisa bangkit dan menjadi terang. Saya ingin menutup renungan kita ini dengan sebuah cerita, saudara, tentang goa dan matahari. Saudara, goa ini dia tinggal di dalam dasar bumi yang gelap. Suatu hari goa ini mendapat undangan dari matahari untuk berkeliling di permukaan bumi melihat terang. Oh, goa sangat antusias sekali. Dia sangat senang sekali karena dia belum pernah melihat terang. Ya, tentu saja karena dia tinggal di dalam dasar bumi yang gelap. Si goa ini dia ingin tahu terang itu seperti apa. Maka si goa ini pun menyambut undangan matahari dan dia naik ke permukaan bumi. Dia lalu kemudian diajak oleh matahari untuk mengelilingi bumi. Goa
Dia sangat takjub dengan terang yang ditunjukkan matahari. Lalu setelah perjalanan tersebut berakhir, kembalilah goa ke dalam dasar bumi yang gelap. Tetapi saudara, suatu hari kemudian goa merasa berhutang budi dengan matahari. Dia berpikir, matahari sudah begitu baik kepadaku, sehingga dia mengajak aku untuk melihat terang. Sekarang aku pun ingin mengajak matahari untuk bisa melihat gelapnya goa. Seperti apa kegelapan goa itu. Lalu kemudian saudara, si goa ini dia mengirimkan undangan pada matahari untuk datang ke dasar bumi untuk melihat apa itu kegelapan. Matahari ketika dia menerima undangan tersebut, dia juga sangat antusias. Dia juga senang dan juga penasaran, ingin tahu seperti apa gelap itu. Lalu kemudian sang matahari ini datang menemui goa. Lalu kemudian saudara, 1 menit berlalu, 5 menit berlalu, 15 menit berlalu, 30 menit berlalu, matahari mulai gelisah. 1 jam berlalu, matahari mulai gelisah. Lalu kemudian matahari bertanya kepada goa, "Goa, di mana kegelapan itu? Hai goa, lekas tunjukkan padaku seperti apa kegelapan itu. Aku sudah tidak sabar melihatnya. Bukankah engkau mengundang aku ke dasar bumi ini untuk melihat seperti apa gelap itu? Tetapi mana kegelapan itu? Tunjukkan kegelapan itu kepadaku, hai goa." Saudara, mengapa matahari tidak bisa melihat kegelapan itu? Jelas, kegelapan itu telah sirna seketika setelah matahari datang. Ketika matahari datang, terang matahari itu telah menyingkirkan kegelapan di dasar bumi tersebut, sehingga tidak ada satupun yang tersisa dari kegelapan. Itu berarti bahwa terang menguasai gelap. Dan tidak pernah gelap menguasai terang. Kalau saudara pergi ke toko untuk membeli senter, tentu saudara membeli senter ya untuk menerangi, bukan? Orang membuat senter untuk menerangi dalam gelap. Tidak ada di toko dijual senter gelap untuk menggelapi yang terang. Tidak ada, saudara. Yang ada adalah senter yang menerangi dalam gelap. Ketika ada terang, gelap otomatis menyingkir. Gelap adalah ketiadaan terang. Segala sesuatu menjadi tampak jelas jika ada terang. Terang, dia tidak pernah berdusta dengan apa yang ada di bawah sinarnya. Terang, dia selalu konsisten dan setia, membukakan segala sesuatu yang tersembunyi. Oleh sebab itu, orang yang masih hidup dalam dosa, menyembunyikan dosa, dia belum hidup dalam terang, tapi dia hidup dalam kegelapan. Dengan adanya terang, kita bisa melihat berbagai keindahan, tetapi juga bisa melihat seperti apa keburukan itu dengan terang dan jelas sekali. Oleh sebab itu, saudara, terang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Artinya, terang selalu menguasai kegelapan dan tidak pernah ditelan oleh kegelapan. Betapa kecilnya terang itu. Oleh sebab itu, saudara, mari datanglah kepada Yesus Kristus. Karena dialah sesungguhnya matahari kehidupan itu. Mari kita datang kepada Yesus. Karena Yesus Kristuslah terang dunia itu yang bisa melenyapkan kegelapan dan kekelaman hidup kita dalam dosa-dosa. Sehingga saudara dan saya, kita dapat hidup dalam terang Kristus selama-lamanya. Jangan sembunyikan dosa. Kalau saudara berusaha untuk sembunyikan dosa, saudara berarti hidup dalam kegelapan. Mari kita berdoa, Tuhan, terangilah hatiku, sehingga aku bisa melihat dosa-dosa yang kusembunyikan selama ini. Sehingga aku bisa melihat dosa-dosa yang selama ini kusimpan. Dan aku datang kepadamu dan mengakuinya, membereskannya, memohon Engkau mengampuni dan menyucikan kehidupanku. Saudara, ketika kita sudah hidup dalam terang Yesus Kristus, maka mari kita bangkit dan hidup dalam terang Kristus. Dengan cara apa? Saudara dan saya tidak lagi kembali dalam kegelapan dosa. Bereskan dosa, jangan sembunyikan dosa.
dan hiduplah dalam kebenaran Kristus. Hiduplah dalam firman Kristus, serta mari kita bangkit menjadi terang di tengah-tengah orang yang masih hidup dalam kegelapan dan kekelaman dosa, sehingga mereka pun dapat melihat terang Kristus dalam kehidupan kita, datang kepada Kristus, dan pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus Kristus, sang matahari kehidupan itu dan sang terang dunia itu. Mari kita menjadi saksi sehingga kejahatan semakin menyingkir. Mari kita menjadi saksi Kristus yang membawa terang sehingga kejahatan semakin kecil bahkan menghilang dan kebenaran Kristus semakin terang benderang. Kerajaan Allah semakin luas. Oleh karena apa? Saudara dan saya diterangi oleh Kristus, saudara dan saya menjadi terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Bangkitlah dan jadilah terang. Kami sudah lihat seluruh renungan dari kebenaran firman Tuhan ini. Doa kami, ampuni kami, terangilah kami dengan terang Kristus. Sehingga tidak ada satu dosa pun yang tersembunyi di dalam diri kami Tuhan. Mulai terang Kristus kami mau memberi diri kami untuk diperdamaikan, untuk membereskan hidup kami, untuk membuang segala dosa-dosa kami dan tidak menyimpannya. Sehingga hidup kami benar-benar berada di dalam terang Kristus. Kami juga doa Tuhan, supaya kehidupan kami ini menjadi saksi-saksi Kristus yang memancarkan terang Kristus. Itulah dengan hidup dalam kebenaran Kristus. Dan kehidupan dalam kebenaran Kristus itu terpancar di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, baik melalui tutur kata kami, melalui sikap dan perilaku serta perbuatan praktis kami setiap hari. Sehingga banyak orang yang hidup dalam kegelapan, mereka melihat terang Kristus dan diselamatkan. Ini doa kami, berkati kami, lawat kami dengan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.